Rombongan supporter timnas Indonesia di Qatar kabulkan permintaan coach Sintayong. JICES cetak 2 gol berkelas. Elkan Bagot resmi kembali bergabung. Bos Federasi Malaysia geram dan senggol timnas Indonesia. Ramai soal timnas Irak yang selalu mendapatkan hadiah penalti jelang melawan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Performa apik JICES saat membela klubnya Venezia, tampaknya ia berhasil memikat fans sepak bola tanah air. Tampil dalam duel melawan Catanzaro, JICES tampil cukup impresif. Ya, Venezia secara hasil memang kalah dalam drama 5 gol, namun JICES berhasil mencetak 2 gol dalam laga itu. Catanzaro sebenarnya berhasil mencetak gol cepat di menit ke-6, namun JICES membuat skor menjadi 1-1 hanya berselang 9 menit. Bahkan JICES berhasil membalikkan keadaan di menit ke-56. Sayangnya dalam kondisi yang unggul, Venezia harus kehilangan satu pemainnya di menit ke-58. Hanya berselang 2 menit, Catanzaro berhasil menyamakan skor. Dalam kondisi itu, tensi laga meninggi dan Catanzaro terus menekan Venezia. Kontroversi terjadi di masa injury time, di mana JICES dianggap melakukan pelanggaran dalam kotak penalti. Namun insiden itu berbau diving. Meski begitu, wasit tetap menunjuk titik putih. Lemilo pun berhasil menuaikan tugasnya dan membuat Catanzaro menang 3-2. Kekalahan ini sebenarnya memaksa Venezia harus menang di 2 laga pemungkasnya demi bisa lolos secara otomatis. Di sisi lain, mereka juga harus berharap seremonis terpeleset. Hanya saja fakta ini tak membuat fans Indonesia berkecil hati. Mereka bergemuruh di media sosial X ketika melihat aksi gemilang JICES. Rata-rata para fans begitu puas mengetahui JICES tampil impresif dan mencetak 2 gol. Asosiasi Sepak Bola Malaysia kabarnya meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu menegaskan ekspektasi terhadap timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Ya, diketahui ranking FIFA Malaysia kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November 2023. Sedangkan Indonesia berdasarkan ranking terbaru berada di peringkat ke-134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Setelah kita kalahkan India dan Kyrgyzstan, kita targetkan bisa mengalahkan Oman dan Yordania, tapi belum realistis kita bisa berada di level itu. Kita sudah melihat perbaikan peringkat, tapi masih perlu penyesuaian, ujar Presiden FAM Selasa 30 April 2024. Bos Federasi tim negeri jiran itu kemudian menyenggol Indonesia. Menurutnya, memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Indonesia saat ini tampil bagus dan berada di puncak, namun 3 bulan lalu, FIFA sempat memuji kami sebagai salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, tegas Hamidi. Terkadang ketika kami menang, kami cenderung lupa dan terbawa suasana, langsung mengincar Piala Dunia, imbuhnya. Antusias tinggi supporter timnas Indonesia akan menyelimuti laga penting antara timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Kabarnya tiket pertandingan pun sudah ludes terjual. Ya, timnas Indonesia U23 akan menantang timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga sekaligus kelolosan langsung ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat nanti. Namun kabarnya 2 hari sebelum pertandingan, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Irak ini dikabarkan sudah kembali sold out alias ludes terjual. Semua kategori habis, kalau yang terlihat di website sudah habis, ungkap pelaksana fungsi penerangan sosial budaya KBRI Indonesia di Qatar, Ali Murtado, dalam pesan singkatnya kepada Detik Sport. Seperti diketahui, venue pertandingan itu mampu menampung kurang lebih 10.000 tempat duduk. Sejauh ini, rekor penonton terbanyak di stadion itu terjadi di laga perempat final antara timnas Indonesia versus timnas Korea Selatan, yaitu mencapai 9.105 penonton. Ya, dalam hal ini, dukungan demi dukungan bagi timnas Indonesia terus terlihat jelas di bumi Qatar, di mana para supporter timnas Indonesia tetap terus setia memberikan dukungan. Hal itu tentu tak terlepas dari hasil laga yang diraih. Menang ataupun kalah, para supporter tim Merah Putih tetap solid memberikan dukungan penuh. Kesetiaan para supporter timnas Indonesia ini tentu patut terus diapresiasi. Di sisi lain,
pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong mengakui tetap optimis menatap laga yang akan segera dihelat ini, di mana Coach Sintayong tetap percaya diri akan mampu membawa tim asuhannya ke Olimpiade Paris 2024. Sehingga dalam hal ini Coach Sintayong meminta para supporter tetap mendukung timnas Indonesia. Meskipun kami memiliki banyak penyesalan tentang Uzbekistan, kami menantikan hari esok lagi, kata Coach Sintayong dilansir dari Instagram resminya. Ayo ke Paris, tutur Coach Sintayong bak mengajak semuanya termasuk supporter tim merah putih. Ajakan itu pun juga seakan langsung dijawab oleh para supporter, di mana tiket di laga nanti kabarnya sudah ludes terjual. Ya, patut dinantikan seperti apa gelombang keseruan supporter timnas Indonesia di stadion nanti. Timnas Ira U23 diketahui selalu mendapatkan penalti dalam 3 laga yang mereka menangi, baik dalam laga fase grup maupun perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, Timnas Ira U23 merupakan salah satu tim kesebelasan yang bisa melaju hingga babak semifinal sebelum dijegal Timnas Jepang pada babak perebutan tiket ke partai puncak. Timnas Ira akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada laga perebutan tempat ketiga sekaligus perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hal yang menarik dalam langkah Timnas Ira hingga ke semifinal adalah catatan penalti yang didapat anak asuh Radi Sinaisil ini. Ya, setiap kali Timnas Ira menang terdapat tendangan penalti yang diberikan pada skuad Timnas Ira itu. Dalam laga melawan Tajikistan, Ira mendapatkan satu penalti yang sukses menjadi gol. Begitu pula ketika menang atas Arab Saudi pada laga terakhir di fase grup pun sukses menjadi gol. Saat melawan Timnas Vietnam pada laga perempat final, satu-satunya gol yang tercipta adalah melalui titik penalti. Sementara dalam 2 kekalahan yang diderita Timnas Ira saat melawan Timnas Thailand pada laga pembuka dan saat takluk dari Jepang pada pertandingan semifinal, tidak ada penalti yang didapat Jasim dan kawan-kawan. Dengan catatan tersebut, Indonesia patut waspada dan tak bisa lengah serta harus memperhitungkan segala upaya untuk mematikan lawan dengan matang. Sejauh ini Indonesia sudah 2 kali mendapatkan hukuman penalti, yakni saat melawan Qatar dan Australia. Elkan Bagot dipastikan kembali ke Ipswich Town dan kembali masuk ke klubnya itu setelah masa peminjamannya ke Bristol Rovers selesai. Seperti diketahui, masa peminjaman Elkan Bagot ke Bristol Rovers sendiri akan berakhir pada 31 Mei mendatang, di mana Bristol Rovers baru-baru ini mengumumkan bahwa 7 pemain pinjamannya akan dikembalikan klubnya masing-masing. Elkan Bagot sendiri menjadi salah satu pemain dalam daftar tersebut. Elkan Bagot tercatat sudah tampil sebanyak 14 kali bersama Bristol Rovers. Back timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 1 assist untuk kubu Bristol. Seperti diketahui, The Blues julukan Ipswich Town berpeluang untuk promosi ke ajang Premier League atau Liga Inggris 2024-2025, di mana saat ini The Blues kokoh di peringkat kedua klasemen Championship 2023-2024. Mereka berada di posisi kedua dengan koleksi 93 poin dari 45 pertandingan yang sudah dimainkan. Pasukan Geran MC Kenan itu hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk mengunci peringkat kedua. Dengan begitu, Ipswich Town bisa memastikan tiket ke Premier League musim depan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.